Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan insya Allah kita akan melaksanakan saum, melaksanakan puasa yang ke-25 kalinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan terhadap kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan terhadap Nabi Agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatil uzma, syafaat yang agung nanti di hari kiamat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, sebelum meneruskan, saya pada pagi ini akan menerangkan tentang malu. Namun sebelumnya mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis diterangkan bahwa Sayyidul Istighfari an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Man qalaha fi sabahi muqinan biha wa mata qabla ayyumsiya dakhala jannah. Ini keutamaan Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi dengan yakin, kemudian sebelum sore dia meninggal dunia, maka kata Nabi, dakhala jannah. Wa man qalaha fil masai wa mata qabla ayyusbiha dakhala jannah. Barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar pada waktu sore sebelum pagi meninggal dunia, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah berkehendak, karena kematian tidak ada yang tahu, mudah-mudahan kita tergolong ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istahyu minallahi haqqul haya'i. Kata Rasul, malulah terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu.
Abdullah bin Mas'ud kemudian matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anastahi minallah." Ya Rasul, saya adalah orang yang malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjawab, "Laisa kadzalik." Bukan demikian yang namanya malu. Yang dalam hadis terangkan, al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Tapi kata Nabi, yang namanya malu dengan benar-benar malu terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ikhfadir ra'sa wa ma hawa. Jagalah kepala kita. Malu kepada Allah, pertama kata Nabi, ihfazir ra'sa wa ma hawa, jaga kepala kita dan barang yang ada di atas kepala. Artinya orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjaga pandangannya. Pandangannya dijaga, tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya dijaga untuk memandang sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis, dan membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga mulut kita. Mulut kita dijaga. Sehingga sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau selalu memasukkan batu ke dalam mulutnya. Agar apa? Agar beliau tidak banyak berbicara. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulil khaira awil yasmut." Katakan yang benar. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Kalau kita tidak mampu berkata dengan perkataan yang benar, diam. Kebanyakan sekarang banyak orang yang sehari-hari ngopi bareng, ngobrol ke sana kemari, ngomong ke sana kemari, menggunjing, mengadu domba dan lain sebagainya. Ini namanya orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang malu kepada Allah, kata Nabi, adalah orang yang menjaga mulutnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini mari kita jaga mulut kita. Jangan memperbanyak mengucapkan sesuatu yang tidak berguna. Kita ucapkan kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, anggota badan yang ada di kepala adalah telinga. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telinga kita gunakan seperti apa yang telah disampaikan oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali ketika mengusap telinga dalam wudhu, beliau memerintahkan agar ketika kita mengusap telinga, kita membaca doa, Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senang mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, mau'izah hasanah,
Kemudian fayattabi'una ma ahsana, mengikuti yang baiknya. Jadi malu kepada Allah, menjaga telinga kita jangan mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hidung kita dijaga, jangan pernah mencium sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu pertama. Kata Nabi, malu kepada Allah, menjaga kepala dan anggota yang ada di kepala. Yang kedua, kata Nabi, kita malu kepada Allah adalah wahfazil batna wa ma wa'a, jaga perut kita dan sesuatu yang masuk ke dalam perut kita dijaga. Kadang-kadang kita dari pagi menahan lapar, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita menjaga sesuatu dari yang membatalkan puasa. Tetapi ketika sore banyak di antara kita ada acara futur di masjid, dibaginya satu-satu, ngambilnya 2. Itu Masya Allah. Jaga perut kita, jangan sampai kita mengambil sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam perut kita, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis diterangkan, kullu ma nabata minal haram fannaru aula. Setiap gizi, setiap asupan yang masuk ke dalam perut kita, yang menjadi gizi kita, yang menjadi kekuatan kita, yang bersumber dari makan yang haram, maka fannaru aula, neraka itu lebih utama. Maksudnya apa hadis ini? Maksudnya setiap gizi yang bersumber dari makanan yang haram, kemudian kita gunakan tenaga tersebut, gizi tersebut, maka akhirnya kita malas untuk beribadah. Maka perlu kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita malas untuk i'tikaf di masjid, malas untuk sholat jamaah di masjid, malas untuk membaca Quran, jangan-jangan asupan dari makanan kita tidak terjaga dari makan yang haram. Padahal Nabi kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, bahwa yang halal itu halal, warzuqna tiba'ah. Berikan rizki kepada kita untuk mengikuti yang benar. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu batil, bahwa yang salah itu salah, bahwa yang haram itu haram. Warzuqna tiba'ah. Berikan rizki kepada kita untuk menjauhi sesuatu yang batil. Kadang kita mengerti, paham tentang rizki itu ngertinya duit saja. Padahal kata Nabi itu, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Rezeki dengan mengikuti hal-hal yang baik itu merupakan rizki. Dengan menjauhkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu juga rizki. Terus doa terakhir Nabi, wala taj'al amra mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Ya Allah, jangan jadikan kami sesuatu permasalahan yang istibah, yang tidak jelas halal dan haramnya. Karena apa? Kalau kita sudah makan barang yang syubhat, maka kata Nabi, kita akan mengikuti hawa nafsu. Makanan yang bersumber dari hawa nafsu, makan yang bersumber dari makan yang syubhat saja akan menimbulkan kita mengikuti hawa nafsu. Apalagi kalau makan kita bersumber dari makan yang haram. Maka dalam rangka kita malu kepada Allah, yang kedua kata Nabi, kita jaga perut kita dan sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang malu kepada Allah adalah
orang yang selalu wadhkuril mauta wal bila. Orang yang malu kepada Allah adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Wal bila, dan orang yang ingat bahwa kita semua akan hancur, bahwa kita semua akan rusak. Kematian pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka kata Nabi, uzkuru hadimil ladzat. Ingatlah sesuatu yang menghancurkan kenikmatan. Apa itu? Yaitu kematian. Kita harus selalu ingat kematian, bahwa tidak tahu, kita tidak sadar kadang-kadang kematian selalu datang mendadak kadang-kadang. Maka berhati-hati, maka kita harus ingat akan kematian. Silakan untuk mencari dunia. Ya'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok kita akan mati. Maka bagaimana kalau seandainya kita akan mati? Umatnya Nabi Musa pernah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa bilang kepada umatmu yang namanya itu di desa itu, bahwa dia akan diberi umur 100 tahun. Dalam 100 tahun itu kata Allah, 50 tahun menjadi orang kaya, 50 tahun menjadi orang miskin. Kemudian apa pilihan dari orang itu ketika ditawarkan oleh Nabi Musa? Apakah kau mau kaya dulu kemudian miskin, apa miskin dulu kemudian kaya? Istrinya menjawab, ya Nabi Allah, aku memilih sekarang miskin, nanti sebelum mati kita kaya. Tapi semua keputusan ada pada suaminya. Kata suaminya, ya Rasulullah, wahai Nabi Musa, saya berharap bahwa sekarang aku mohon kaya, biar nanti menjelang kematian kita menjadi orang miskin. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi permintaan orang tersebut. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu maka langsung terjadi. Orang tersebut kemudian hari langsung kaya. Usahanya di mana-mana, omsetnya triliunan. Tapi segitu banyaknya harta yang ia miliki, dia tidak lupa akan fakir miskin, dia tidak lupa dengan anak-anak yatim, dia tidak lupa akan jiwa sosialnya, pembangunan dimanapun ia bantu. Semakin membantu orang, dia semakin bertambah kekayaannya, makin bertambah omsetnya. Akhirnya ketika sudah 50 tahun, Nabi Musa langsung protes kepada Allah. Ya Allah, orang ini katanya 50 tahun menjadi orang kaya dan 50 tahun menjadi orang miskin. Tapi kenapa ya Allah, orang ini sehat terus dan kekayaannya semakin bertambah? Kata Allah, ya Musa, bukankah aku sudah berkata bahwa la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mau bersyukur kepadaku, maka saya akan tambahkan nikmatnya. Lah, makanya karena orang ini diberi kekayaan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus bersyukur dan bersyukur, membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim, membantu semua kebaikan-kebaikan, maka dia semakin tambah umur, dia semakin kaya. Karena apa? Allah sudah berjanji,
La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka pasti saya akan tambahkan nikmatnya. Jadi mari kita mencari bekal untuk kematian. Ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan besok kita mati. Ingat kematian dan ingat akan kehancuran kita, bahwa badan kita yang setiap hari kita pelihara, kita sabun, kita olesi supaya wangi, itu akan hancur, akan dimakan oleh ulat. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang malu kepada Allah adalah orang yang memilih kehidupan akhirat daripada memilih kehidupan dunia. Itulah orang yang malu kepada Allah. Jadi kalau kita pengen dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang malu kepada Allah, maka yang terakhir kata Allah, orang tersebut memilih kehidupan akhirat, tidak memilih kehidupan dunia. Artinya apa? Kehidupan dunianya disalurkan untuk kehidupan akhirat. Bukan kita lupa akan kehidupan akhirat. Tapi memang kata Allah, kebanyakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kebanyakan orang memilih kehidupan dunia, padahal akhirat lebih kekal dan lebih abadi. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa ufawwidu amri ila Allah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.